Tidak semua tempat di dunia ini diciptakan untuk didatangi manusia. Beberapa tempat ada bukan untuk dihuni tapi untuk menunggu. Menunggu siapa? Menunggu manusia yang hatinya sudah cukup gelap untuk berani masuk. Di desa tempat aku dibesarkan, ada satu wilayah yang sejak kecil selalu dilarang untuk didekati. Bukan karena rawan longsor, bukan karena binatang buas, tapi karena orang-orang yang masuk ke sana jarang kembali dengan utuh. Wilayah itu berada di kaki gunung, tersembunyi di balik hutan bambu yang selalu terasa lebih dingin dari tempat lain. Tak ada papan peringatan, tak ada cerita resmi. Yang ada hanya bisikan dari mulut ke mulut tentang sebuah goa. Goa yang tidak punya nama resmi, tapi oleh warga disebut Goa Perjanjian Darah. Orang tua di desa kami percaya goa itu bukan terbentuk secara alami, bukan hasil gempa, bukan karena erosi, melainkan dibuka. Konon, pada masa lampau, ada seorang pertapa yang kecewa pada kehidupan manusia. Dia tidak ingin naik derajat spiritual, tidak ingin mencapai kesempurnaan jiwa. Dia hanya ingin satu hal, kekuasaan dan kekayaan tanpa batas. Pertapaan itu gagal, tapi meninggalkan sesuatu. Sebuah tempat di mana makhluk yang bukan manusia bersedia bernegosiasi. Anehnya tidak semua orang bisa menemukan goa itu. Pendaki biasa sering tersesat meski membawa peta lengkap. Tapi orang-orang tertentu justru menemukannya tanpa mencari, kata sesepuh desa. Goa itu hanya muncul untuk orang yang hatinya sudah membuat keputusan. Keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan malam itu, aku belum tahu bahwa temanku sendiri sudah membuat keputusan itu. Selepas pulang berkunjung dari rumah sesepuh desa, kami seperti biasa bersantai di halaman rumah. Kami memang tumbuh di desa yang sama, sekolah di tempat yang sama, bahkan pernah bekerja serabutan bersama setelah lulus. Di antara kami bertiga, Raka yang paling berbeda. Ia tipe orang yang pendiam, tapi bertanggung jawab. Dia bukan pemimpi besar. Keinginannya sederhana, hidup cukup, ibunya sehat, dan tidak merepotkan orang lain. Masalahnya, hidup jarang menghargai keinginan sederhana. Semua mulai runtuh saat usaha kecil yang ia bangun bertahun-tahun tiba-tiba bangkrut. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena satu kesalahan kecil yang berujung pada utang besar. Raka mencoba bertahan, menjual motor, meminjam sana-sini, bekerja apa saja yang bisa dikerjakan. Sampai akhirnya, ibunya jatuh sakit. Penyakitnya bukan yang bisa disembuhkan dengan doa semalam. Butuh biaya, butuh waktu, dan yang paling menyakitkan, butuh harapan. Setiap kali aku menjenguk, aku melihat Raka duduk di samping ranjang ibunya. Tangannya menggenggam erat, seolah takut kalau dilepas, semuanya akan berakhir. Tapi yang paling menggangguku bukan kondisi ibunya, melainkan perubahan pada Raka. Matanya tidak lagi fokus, seperti orang yang tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya sudah berjalan ke tempat lain. Kadang dia menatap kosong ke dinding, kadang bibirnya bergerak pelan, seperti berbicara, tapi tidak ada suara. Suatu malam saat hujan turun tanpa jeda, Raka datang ke rumahku. Bajunya basah, wajahnya pucat, dan bau tanah basah menempel di sepatunya. Tanpa basa-basi, dia bertanya pelan, "Kalau kamu sudah kehabisan cara, apa kamu masih percaya Tuhan satu-satunya jalan?" Aku terdiam. Lalu dia menambahkan dengan suara hampir berbisik, "Atau Tuhan cuma jalan terakhir?" Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa Raka tidak benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang sudah mulai berjalan bersamanya. Sesuatu yang pelan-pelan mengarah ke kaki gunung. Perubahan Raka tidak terjadi sekaligus. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes melalui retakan kecil, sampai akhirnya memenuhi seluruh ruang. Beberapa hari setelah malam hujan itu, Raka mulai sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, justru karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya ia selalu berada di tempat yang sama. Hutan bambu yang rapat, udara dingin, dan suara angin yang terdengar seperti bisikan orang berdoa. Tapi terbalik, di mimpi itu, Raka tidak pernah melihat siapapun. Namun ia selalu merasa dipanggil. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan rasa yakin yang tiba-tiba muncul di dadanya. Semakin ia melawan mimpi itu, semakin sering mimpi itu datang. Anehnya, setiap kali bangun, telapak tangan Raka selalu kotor, seperti habis memegang tanah basah. Padahal ia tidur di dalam rumah. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang janggal. Raka jadi tahu arah tanpa bertanya, tahu waktu tanpa melihat jam. Dan yang paling mengganggu, dia mulai sering menyebut gunung itu, meski tidak pernah kami bicarakan. Suatu sore, ia mengajakku berjalan tanpa tujuan. Katanya hanya ingin menghirup udara. Tanpa sadar, langkah kami membawa ke pinggir desa, ke arah yang sejak kecil selalu kami hindari. Hutan bambu. Di sanalah aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Udara terasa lebih berat, suara serangga mendadak hilang, dan setiap kali aku berhenti, Raka justru melangkah semakin yakin.
Di sini, katanya pelan. Jalannya memang nggak kelihatan, tapi rasanya tahu. Aku ingin bertanya dari mana dia tahu. Tapi sebelum kata itu keluar, aku melihatnya. Di antara rumpun bambu, ada celah sempit yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan jalan setapak, lebih seperti bekas orang sering lewat tapi tidak meninggalkan jejak. Saat aku melangkah mundur, hatiku bergetar. Naluri manusia paling dasar berteriak satu hal, jangan lanjut. Namun Raka justru tersenyum kecil. Senyum orang yang merasa akhirnya menemukan jawaban. Dan saat itulah aku sadar. Beberapa jalan tidak muncul untuk diselamatkan, melainkan untuk menguji seberapa jauh manusia mau menyerah pada dirinya sendiri. Langkah pertama ke dalam hutan bambu itu terasa seperti melewati batas yang tak kasat mata. Bukan batas wilayah, tapi batas niat. Semakin ke dalam, cahaya bulan semakin tipis. Udara berubah dingin dan lembab, seperti ruang bawah tanah. Aku masih bisa mendengar nafasku sendiri, tapi suara alam lain, burung, serangga, menghilang satu persatu. Raka berjalan di depanku. Langkahnya mantap, seolah ia pernah ke sini sebelumnya. Padahal aku tahu, ini pertama kalinya. Kalau kamu takut, balik saja, katanya tanpa menoleh. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa kering. Ada perasaan aneh di dadaku. Bukan takut, tapi seperti sedang diawasi. Bukan dari depan, melainkan dari samping dan dari belakang. Setelah hampir setengah jam berjalan, kami sampai di sebuah cekungan tanah. Di sanalah aku melihatnya. Mulut goa yang seolah menembus alam lain. Dan pohon tua yang besar, seolah menjadi gerbang untuk menuju dimensi tak kasat mata. Saat semakin dekat, goa itu terlihat sempit dan rendah, seakan memaksa siapapun yang masuk untuk menundukkan kepalanya. Di sekelilingnya, tanah lebih gelap dari tempat lain, dan bau besi seperti karat tercium samar. Raka berhenti tepat di depan mulut goa. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, katanya, sebelum masuk kita harus jujur sama diri sendiri. Aku tidak tahu kepada siapa ia berbicara, padaku atau pada sesuatu di dalam sana. Tanpa aba-aba angin bertiup dari dalam goa. Bukan angin biasa. Hangat, dan membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang membuat perutku mual. Di saat itulah aku mendengar suara lirih. Bukan kata-kata jelas. Lebih seperti gumaman, seolah banyak suara berdoa bersamaan, tapi dengan nada yang salah. Aku refleks mundur satu langkah. Raka menoleh untuk pertama kalinya. Matanya tidak kosong lagi, justru terlalu fokus. Kalau sudah sampai sini, katanya pelan, tidak ada yang benar-benar masuk sendirian. Dan sebelum aku sempat menghentikannya, Raka menunduk, lalu masuk ke dalam kegelapan goa itu. Gelap di dalam goa bukan gelap biasa. Ia hidup, seolah bernapas, dan menyusut setiap kali Raka melangkah masuk. Aku berdiri di ambang mulut goa, tubuhku kaku, ingin menyusul, ingin berteriak, tapi kakiku menolak bergerak. Dari dalam ia terdengar langkah Raka yang perlahan menghilang. Lalu, sunyi, angin hangat kembali berhembus. Kali ini membawa suara yang lebih jelas. Tangisan, bukan satu tapi banyak. Aku memberanikan diri masuk. Langit-langit gua rendah. Aku harus membungkuk, seperti orang bersalah yang sedang mengaku dosa. Dindingnya basah, licin dan terasa hangat saat tersentuh, seperti kulit manusia. Di dinding, kulihat bayangan. Bukan pantulan tubuhku. Bayangan orang-orang yang berlutut, menunduk, dan terikat janji. Salah satunya menoleh. Wajahnya rusak, tapi matanya hidup. Jangan ikuti dia, bisiknya. Kami juga datang dengan niat baik. Aku mundur. Dan saat itulah aku melihat Raka di kejauhan, bersemedi dan tampak di hadapannya sosok tinggi hitam samar. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya berat, berlapis. Apa yang kau minta, anak manusia? Raka menjawab tanpa ragu. Kekayaan, kesembuhan ibuku, jalan keluar dari kemiskinan. Sosok itu tertawa pelan. Dan apa yang kau serahkan? Raka terdiam, lalu menjawab, diriku sendiri. Gua bergetar. Sosok itu tidak menyentuh Raka, namun tubuh Raka gemetar hebat. Dari tanah muncul simbol-simbol Jawa kuno. Bukan aksara yang diajarkan, melainkan yang hanya muncul dalam laku tirakat. Perjanjian telah dibuat, kata sosok itu. Tiba-tiba aku melihat masa lalu Raka. Ibunya batuk darah, rumah reot, utang, tatapan putus asa. Raka menjerit. Bukan kesakitan, melainkan kelegaan. Aku sadar, goa ini tidak memberi, ia menukar. Dan yang ditukar, bukan sesuatu yang bisa dipegang. Raka keluar dari goa saat fajar. Tubuhnya utuh, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Sejak hari itu hidupnya berubah cepat. Uang datang, peluang datang, ibunya membaik. Tapi setiap malam, Raka berdiri di depan cermin berjam-jam, seolah berbicara dengan sesuatu di balik pantulan. Dan aku melihatnya pertama kali. Bayangan Raka bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Raka mulai lupa. Bukan lupa biasa. Dia lupa nama tetangga. Lupa doa.
lupa rasa bersalah. Yang tersisa hanya ambisi. Suatu malam ia berkata padaku, "Aku merasa bukan aku yang memikirkan ini." Dan saat ia tertidur, aku mendengar bisikan dari mulutnya dengan suara yang bukan miliknya. Seorang sesepuh desa datang. Ia hanya berkata satu kalimat, yang diambil bukan hartanya, tapi jiwanya. Kami melakukan ritual pembersihan. Doa dan tradisi lama dibaca. Kemenyan dibakar. Raka menjerit. Bayangan keluar sebentar, lalu masuk kembali. Sudah terlambat, bisik sesepuh desa itu. Aku berlari kembali ke goa itu, sendiri. Mulut goa masih sama, hangat. Menunggu. Di dalam aku mendengar suara Raka, bukan meminta tolong, melainkan memanggil. Aku mundur. Untuk pertama kalinya, aku memilih pulang. Kini aku faham, kekayaan tanpa kesadaran adalah bentuk kemiskinan yang paling berbahaya. Jalan pintas selalu meminta sesuatu yang tidak pernah kita niatkan untuk dilepas.